bro. Halo Bung Ram. Gimana kabarnya? Baik, sehat. Sehat semuanya. Wah, selalu senang dengar kalau sehat nih. Banyak juga nih. Ini gimana nih? Apa tuh namanya banyak juga. Ini kita mau langsung aja atau gimana? Kita langsung aja gimana nih? Langsung banyak pertanyaan-pertanyaan nih Langsung aja, soal. boleh. Langsung Siap, aja. siap. Ini kalau lagi apa sih kalau lagi physical distancing ini banyak yang nanya nih. Pelatihannya ngapain aja? Ya, kebanyakan di rumah sih latihan ya paling seadanya aja. Kayak misalkan kita latihan biasa ya push up, kayak yang lu lakukan kan. Biasa lu sering push up juga tuh gue lihat kan. Wah, itu udah benar-benar kita udah nggak tahu ngapa-ngapain lagi kita. Wah, ya tinggal body weight training aja gitu. Yang Boring banget ya, terus, saking boringnya ya. aduh, Ya, udah deh. Ya kalau aku sih berusaha kreatif gitu. Ya, apa tuh ya. namanya, cari materi lah gitu. Tapi kalau selain kalistenik, apalagi? Oh, Kuaho. Gue enggak sih, biasanya itu dulu aja. Mau lari takut kena. Iya, ya, benar. Nah, terus habis itu ngomong-ngomong kalau mengenai latihan lagi, terus kalau ini ada yang nanya nih, ada satu pertanyaan nih, nggak tahu ada nyambung apa enggak. Dia tanya, ada Ya. Rafael Paladin, maksimum squatnya berapa nih? Squatnya, aduh, maksimum squatnya untuk apa nih, pengangkatan beban. Iya, suka ini nggak? Suka back squat atau front squat gitu pakai beban? Biasanya sih latihannya di gym sih, itu sama Ricky Oh, Daud. oke. Tapi one rep max-nya gitu nggak tahu. Dia nanya one rep max-nya sih sebetulnya. Aku juga kalau misalnya, Jadi hmm, ya kalau Pak, nggak silakan. salah, ya sekitar kalau nggak salah sekitar 130 kilo itu dilakukan untuk sekitar 8 sampai 10 kali. 8 sampai 10 130. Wah, itu tuh. Hebat itu. Nah, sekarang nih masuk ke gimana kalau kita masuk ke ini nah, cerita-cerita mengenai bela dirinya nih. Awalnya kenal dunia Ya, bela diri gimana sih? Ini ada juga beberapa yang nanya nih. Ada William Lesmana, ada Krishna Setria, belajar bela diri apa? Juga ada Rasli Zamudin juga nanya. hmm. Jadi seperti Bung Bram tahu bahwa saya latihannya kan Jiu-Jitsu, tetapi beda, bukan Hmm. Brazilian Jiu-Jitsu kan. Karena Ya, Brazilian Jiu-Jitsu itu kan modernnya. Nah, kita itu latihannya tradisional Jiu-Jitsu, namanya hmm. Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Nah, Ya, di situ awal mula saya latihan itu adalah di Jelambar, di kelurahan. di Jelabar. Oke. Kenapa saya bisa masuk? Saya bisa masuk waktu itu gara-gara dulu ngerasa sering dibully, dulu ngerasa kayaknya, oh gue kalau begini terus nih bisa disengin orang gitu, nggak jelas, nggak punya bela diri. Nah, waktu itu ada 2 bela diri yang di sana, yaitu silat satu sama jujitsu. Cuman saya waktu itu nggak Hmm. tahu kalau itu adalah bela diri silat dan jujitsu, saya nggak tahu. Cuman saya berkeputusan untuk oke, gue mau ikut bela diri, apapun itu bela dirinya gitu. Dan kebetulan waktu saya Apapun. datang, hari itu saya latihan, ternyata adalah jujitsu gitu. Jodohnya sama Biasanya jujitsu. jodohnya gitu, nyari mana aja pokoknya bela diri gitu ya. Iya, Ya. benar. Kalau dibully itu dulu gimana ceritanya dibully? Itu ada cerita-cerita yang ini nggak? Kalau kan kita kalau fighter kadang suka ada cerita apa tuh suka cerita ada ceritaan juga gitu dibully yang ada cerita-cerita yang sampai kemudian mengena gitu sampai kemudian dia gue mesti latihan gitu. Iya, jadi dulu di sekolah saya waktu SMP 1 itu ada satu orang tuh yang bener-bener buat saya, menurut saya tuh pengganggu sekali gitu, pengganggu sekali. Nah, waktu itu dia Ini pintar tuh bisa, ya sama-sama SMP 1 waktu itu. SMP 1 sama-sama. Sat- Satu Dia itu angkatan. pinter, satu angkatan, dia pinter Oke. modifikasi. Jadi waktu dari kecil dia udah pinter bikin macem-macem gitu. Kayak Hmm. elektronik ya, lampu segala macam Hmm. dia bisa bikin. Itu udah bakat banget. Ternyata sebelum keluar yang namanya pukulan nyamuk tuh Hmm. ada kan yang raket kan. Sebelum ada Ya. itu dia sudah menciptakan setruman yang mirip sama raket.
dan dia nyetrumin semua orang yang ada di situ gitu. Di sekolah tuh disetrum-setrumin gitu. Saya seolah-olah kayak, aduh, gue nggak mau kelihatan penakut gitu kan, gue tantangin aja. Ternyata dia nggak seneng. Nah, besokannya dia pura-pura ngancem gue, dia bawa pisau nih di dalam tas. Dia bilang, gue bawa pisau nih, lu jangan macem-macem nih. Gue tusuk lu mati lu, dia ngomong gitu. Beneran bawa pisau itu? Nah itu nggak tahu, mungkin ancaman doang, bohongan. Nah di situ saya ngeper, di situ saya takut gitu. Wah ini nggak boleh kayak begini, saya takut kayak begini. Nah itulah mulai saya di situ cari bela diri. Terus ya udah, terus habis itu ketemunya yang itu ya jujitsu gitu kan, jujitsu Jepang. Betul. Wah, terus kalau dari jujitsu terus habis itu, sorry, prestasinya apa aja dulu waktu itu? Kok sampai bisa MMA? Itu kan biasanya orang udah jago, sudah ada prestasinya dulu gitu ya. Terus bilang, ayo kita maju ke MMA gitu kan. Seringkali kan begitu. Jadi saya dulu di Jiu-Jitsu itu termasuk juara terus gitu, juara satu terus, sering juara. Pertandingan pelajar, mulai dari pelajar, mahasiswa, kemudian umum, dan itu pertandingan yang selalu saya menangi. Nah seperti itu. Sehingga latihan, ternyata guru saya, Mas Harmudianto, itu ikut event TV MMA. Iya, yang tahun awal 2000-an itu kan? Ya, nah awal 2000-an itu kan ada tuh di TV sebelah. Ya, yang di cage atau yang di ring? Yang di cage. Yang di ring dulu, ring. Yang di ring dulu ya, yang di ring dulu. Ring dulu. Oke. Nah, di situ saya tertarik, saya ngelihat, waduh, guru gue aja bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Nah, kebetulan gurunya kalah, saya termotivasi untuk istilahnya, guru gue kalah nih, gue pengen bantuin guru gue pengen maksimalkan Institut Jiu-Jitsu Indonesia-nya, maksudnya seperti itu. Waktu itu kan juga Bung Francino juga di situ kan ya, masih sama apa tuh namanya, sama Iji ya. Ya, benar. Dan Bung Francino Tirta kan yang juaranya di situ kelas ringan. Ya. Terus habis itu, sejak dari situ ngelihat murid, terus habis itu join MMA pertama kali kapan tuh? Join MMA pertama kali kayaknya di 2004 apa 2005 gitu. Pertama kali. 2004-2005. Tanding berapa kali dulu tuh? Sebelum kan waktu itu kan kita tahu kan ada periode sekitar sampai 2003, 2004, kemudian si 2003, 2004 itu ada kayak apa tuh namanya? Pokoknya nggak ada apa tuh namanya? Pokoknya jadi kayak hitam gitu, kayak masa kegelapan, nggak ada apa-apanya gitu kan ya. Itu sebelum sampai timbul itu sampai diberhentiin itu udah tanding berapa kali itu sebelumnya? Oh ya, itu ditanding sekitar kayaknya 3 kali. Jadi 1 kali di cage, 2 kali di cage, 2 kali di cage. Saya menang sekali dan kalah sekali. Oke, ya. Di cage. Kemudian saya tanding di ring. Terus habis itu di stop gitu aja ya? Ya, kejadian ada masalah, kejadian itu. Ya, itu satu, menurut saya itu satu hal yang nggak apa tuh namanya, benar-benar nggak mau diingat lah. Itu tuh pokoknya masa yang gelap bener kalau saya bilang itu, Man. Ya, cuman kan ya ini maksudnya kita mumpung di sini membahas seperti ini sekiranya untuk menghindari. Jadi kita boleh buka-bukaan lah ya, kita buka-bukaan gini. Jadi akibat diberhentikannya acara MMA di Indonesia itu sebenarnya karena ada masalah pukul-pukulan lah, berantem lah di dalam arena pertandingan, di dalam studionya. Nah, sehingga saya mungkin sama teman-teman One Pride mengajak jika kita itu sedang nonton, ya jangan sampai terjadi keributan di dalam ring oktagon ataupun di dalam studionya. Kenapa? Karena itu akan berakibat buruk pada MMA Indonesia dan akan diberhentikan kembali, ya kan? Dan kita berusaha untuk, makanya kenapa Pak Suwardi sendiri pada saat dia menang ataupun kalah, dia selalu mengingatkan kepada
pendukungnya untuk jangan sampai anarkis, untuk menerima apapun hasilnya, sehingga menghindari yang namanya bentrokan gitu. Ya, pokoknya kita gini lah ya, apa tuh, satu, mungkin pesannya kok Ahong itu adalah, pokoknya masalah seperti ini, udahlah kita buka-buka, kita hadapin lah. Sekarang udah populer gini, kita hadapin aja. Dan pokoknya pesannya adalah, kalau sampai ada kejadian yang serupa lagi, itu pasti, itu makannya waktu berapa lama tuh? 10 tahun lebih kan, sampai ada event MMA nasional lagi kan. Untuk balikinnya itu, image-nya itu 10 tahun loh, gitu. Jadi ya jangan tuh tolong dijaga gitu ya, mas, pesannya gitu ya Pak Hong ya. Benar. Jadi permasalahan yang terjadi antara fighter ya cukup diselesaikan di atas oktagon, fighter dan fighter. Jangan sampai pendukung sama pendukung tuh berantem gitu. Nah, itu yang memecah Indonesia kan nanti ujung-ujung. Iya, setuju. Saya juga masih ingat ada beberapa salah satu pendukung gitu waktu itu yang bilang apa tuh namanya. Pokoknya dia bilang ada kurang lebih seperti gini. Pokoknya kita boleh ledek-ledekan, kita boleh ngapa selama di luar, selama jadi pendukung, karena kita pendukung tuh orang. Tapi setelah fight-nya selesai, udah kita temenan lagi. Saya pernah lihat ada salah satu supporternya bisa bilang begitu. Itu benar-benar saya bilang ini tipe supporter yang kayak begini itu yang sebetulnya, wah kalau sampai ada apa tuh namanya seluruhnya seperti ini bisa apa tuh namanya rame terus habis itu udah selesai latihan, selesai tanding udah wah itu benar-benar hebat itu. Iya, karena kita maaf kata ambil contoh dari misalkan kayak permainan sepak bola aja di negara Indonesia ini kan, gara-gara yang main bola aja bisa berantem baku hantam antar penonton, sedangkan kita yang benar-benar memang acaranya acara baku hantam, kita mengusahakan untuk membuat apa ya Indonesia, untuk membuat masyarakat Indonesia itu ngerti bahwa berantem itu bukan solusinya gitu maksudnya. Gitu. Kita hanya melakukan sport, kita hanya olahraga gitu. Selepas itu nggak ada yang namanya gontok-gontokan, pukul-pukulan di luar ring gitu maksudnya. Dan itu yang mesti kita jelaskan gitu. Dan kalau saya sih nggak tahu, kalau Ko Ahong gimana, setuju nggak? Kalau misalnya gini, saya punya view itu seperti pandangan saya gini, kalau jadi professional fighter gitu, seorang professional fighter, kan kadang ada orang suka nantang-nantangin gitu, ngapain juga dijabanin, nggak dibayarin gitu kan? Kan mangkok nasinya dari situ, terus habis itu juga ngapain keluar risiko, apa tuh namanya, kalau jadi seorang petarung profesional, ngapain juga menaruh badan kita, badannya seorang fighter profesional pada suatu fight yang nggak dibayar gitu kan? Buat apa? Ya, benar. Kalau emang kita mau berantem di atas ring, jangan berantem yang gak ada gunanya. Tahu-tahu lu ditangkap, masuk penjara. Kalau misalkan lawannya sampai berdarah-berdarah, kita mesti bayar, rugi. Iya, malah kita yang bayar gitu kan? Jadi jujur, kalau dulu saya di jalanan, mungkin kalau teman-teman yang lain ngelihat ketemu saya, wah ini nih satu orang yang pernah berantem di jalanan. Nah itu memang saya juga dulu di jalanan seperti itu. Kalau di jalanan ketemu gontok-gontokan, apa lu? Namanya jiwa muda gitu ya, berantem di jalan itu udah biasa gitu. Cuman sekarang ini kita mikir gitu, gue kalau mau kayak begitu, untungnya apa buat gue gitu loh. Kalau gue seperti itu, yang ada satu, nama baik kita jelek, ya kan? Kita public figure dilihatnya. Lu berantem sama orang, dia nggak bisa bela diri, lu bisa bela diri. Lu mukul orang ya, abis lah orang itu. Nah, kita yang jelek lagi. Gitu. Ya, dan seringkali ya, lanjut. Seringkali saya juga mungkin Bung Bung tahu kadang kita ke klub gitu. Waktu ke klub, clubbing gitu, di orang ada yang mabok, berantem. Padahal temen gitu, saya tahu nih, tapi saya nggak mau ikut campur gitu. Pada saat udah mulainya berantem, dia saya pulang. Karena kalau saya emosi, atau dipukul, atau istri saya dipukul, itu udah urusannya berabe gitu maksudnya. Istri saya kesentuh, itu urusannya udah berabe. Jadi maksud saya, lebih baik kalau lu orang udah mulai ribut, gue pulang aja lah, gue gak mau cari ribut gitu. Kurang lebih seperti itu. Cari aman. Nanti malah ikutan, kita kena, malah jadi repot lagi gitu kan malahan. Terus kita yang ngepukul karena udah tahu apa tuh namanya, terkenal juga, tahu ini ahli bela diri, terus habis itu begitu kepukul, begitu urusan
terus bilang gini, itu kan kamu kan ahli bela diri, masa terus nggak tahu kira-kira, wah mati dah. Nah, terus kalau kita balik lagi nih ke urusan fight-nya nih, jarinya gimana? Kepalan tangannya gimana nih? Udah pulih belum nih? Masih belum ini, masih belum bisa ngepal full. Udah bisa? Masih belum terlalu ngepal. Belum bisa terlalu ngepal. Belum terlalu ngepal. Belum bisa ngepal. Oke. Terus jadinya kira-kira nanti siap nggak nih kalau misalnya mau fight yang berikutnya? Kan belum pulih bener nih. Mau turun aja atau mau dipulihin dulu? Saya rasa sih kayaknya sudah cukup. Pemulihannya sudah cukup. Pemulihannya. Udah banyak. Sampai di September nanti. Sampai di September nanti. Saya kan rencananya fight di September kalau nggak salah. Dan di situ jadi saya merasakan ya, merasakan tangan saya kayaknya sih udah mulai enak. Oke. Next fight-nya September. Lawannya siapa nih? Lawan saya masih belum tahu. Cuman kan dari kemarin kan yang seperti Bung Bram ketahui kan saya kan ditantang terus sama Alex Munster. Ya. Sedangkan Bung Alex Munster sudah keluar di One Pride. Keluar dari One Pride kan. Nah, saya juga bingung gitu. Maksudnya lawannya siapa? Bukannya katanya balik lagi, katanya tekan kontrak lagi untuk hanya demi untuk lawan Ahong. Nah, itu dia. Saya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak TV One gitu. Karena pihak One Pride, maaf. Kepada pihak One Pride. Nah, tapi aku pengen nanya nih. Ini sebetulnya ceritanya gimana sih? Yang aku tak, ini mungkin ada yang ngikutin, ada yang enggak. Aku jujur ngikutin juga karena sebetulnya karena thread-nya loncat-loncat gitu. Aku juga mana yang mulai dulu nih gitu. Nah, mungkin bisa dijelasin nggak dari pihak dari Ahong sendiri ceritanya gimana nih awalnya, terus habis itu kok sampai eskalasi sampai sekarang kayak begini gitu. Kalau saya bukan untuk melakukan pembenaran karena nggak ada tujuannya melakukan pembenaran yang saya lakukan gitu, karena saya nggak ngerasa melakukan kesalahan. Kenapa? Karena saya masih di One Pride sedangkan dia yang keluar dari One Pride kan gini. Nah, sekarang Bung Bram menanyakan kenapa sih asal mulanya bisa terjadi seperti itu, ya kan? Nah, saya nggak tahu, jujur saya nggak tahu karena waktu malam-malam si Alex Munster ngebacot nantang saya, ya saya masih nggak tanggepin, kemudian Bung Theo juga nge-tag saya, masuk ke DM saya, nge-DM saya bilang tuh lu tanggepin lu gini-gini, katanya lu real champ, kata dia gitu, dia ngomong gitu. Kok gua yang dipanasin kan dalam hati saya gitu, maksud saya yang champion kan lo, cuman yang ditantangin banyak orang kan gue jadi bingung yang champion sebenarnya siapa kan gitu. Dan kenapa bisa berbarengan untuk bikin saya emosi? Apakah lu orang pengen bikin trap lagi sama seperti strategi lu orang kemarin gitu? Maksud saya kalah karena saya itu dimainkan emosinya. Apakah kalian mau memainkan emosi saya lagi? Saya mikirnya ke sana gitu loh. Jadi udah gue nggak mau keledai aja, nggak mau jatuh di lubang yang sama gitu. Masa gue jatuh lagi ke lubang yang sama? Jadi lu orang mau ngebacot apa, mau ngomong gue apa? Saya jujur mendingan saya blok IG-nya. Saya blok bukan tujuan karena saya takut. Kalau saya ngerasa mulut dia udah kayak apa ya, kayak ember, mulutnya kayak ember, lebih baik saya blok daripada mengisi hari-hari saya itu dengan hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran kekesalan. Itu nggak penting buat saya, karena saya belajar dari kesalahan yang lalu adalah saya masuk ke emosi itu gitu. Apa yang dibikin, gitu ya? Jadi saya masuk ke bawah, dan itu yang mempengaruhi performa permainan saya gitu. Nah, kalau kita lihat lagi, emangnya pengaruh ini gimana waktu permainan lawan waktu kemarin tanding melawan Theo? Bagaimana jadi itu bisa jadi dulu mungkin teman-teman bisa lihat setahun yang lalu sebelum saya bertanding melawan Theo dan belum dapat jadwal dari Theo, saya belum tahu kan akan lawan Theo, belum ada. Waktu itu saya bertanding akan melawan si Alwin Kincai. Nah, saya sedang fokus sama Alwin Kincai.
kemudian Theo ketemu sama Risanda. Ya, RJ Dirgantara, Theo benar. ketemu sama Risanda, RJ Dirgantara, kemudian setelah menang lawan RJ Dirgantara, kemudian si Theo jelek-jelekin saya, kayak hina-hina saya mengenai Asian Games, bilang saya nggak mampu, jujitsunya begini-begini. Buat saya sih sebenarnya nggak masalah, karena di dalam Asian Games itu bukan hanya saya satu orang, tetapi ada 14 orang, dan termasuk di sana adalah Profesor Francino Tirta. Pada saat dia menghina saya sebagai atlet Asian Games yang tidak mendapatkan medali untuk Indonesia, dia menghina seluruh daripada atlet Asian Games yang membawa bendera Indonesia. Maksud saya, itu cukup hinaan untuk Indonesia gitu. Karena kami jujur gagal karena belum dapat persiapan yang maksimal gitu. Di Indonesia, Jiu-Jitsu baru 8 bulan diakui. Jiu-Jitsu diakui baru 8 bulan. Persiapan untuk masuk ke dalam Asian Games itu sebenarnya belum bisa. Tetapi kita mencoba untuk melakukan itu, untuk fight di sana gitu loh. Dan kita melakukan lebih baik kita berusaha kalah dalam berusaha gitu loh, daripada kita nggak melakukan apa-apa. Maksud saya jangan hina orang dari sana gitu. Dan itu yang terjadi. Maksud saya kenapa si Theo menghina saya, melakukan cywar pada saat saya lagi konsentrasi dengan Alwin Kincai. Jadwal fight itu belum tahu, belum ada. Lain cerita kalau misalkan lu mau fight, udah tahu jadwal fight, lu cywar, nggak masalah buat saya. Tetapi ini Indonesia gitu, Indonesia di mana jaga tata krama, jaga sopan santun. Pada saat lu mau call out saya yang belum pernah kalah pada saat itu, lu harusnya bisa ngomong, saya tertarik untuk melawan Rudy Ahong Gunawan sebagai champion daripada kelas welter yang tidak pernah terkalahkan. Saya melawan ini, saya tertantang, saya ingin begini-begini, dengan hal-hal yang positif. Jika ingin, maksudnya menantang gitu loh. Tetapi bukan melakukan cywar. Kenapa? Cywar itu belum siap, menurut saya. Karena salah sasaran, saya lagi konsentrasi sama Alwin. Nah, itu kejadiannya. Emangnya waktu itu Theo ngomong apa? Tunggu, Alwin itu kan sebelum timnas Jiu-Jitsu kan? Kok abis ini ini yang aku agak nggak nyambung nih antara timnas Jiu-Jitsu sama ini gitu atau setelah. Nah, setelah saya lawan Alwin Kincai di Oktober. Saya Alwin Kincai di Oktober, sedangkan Agustus kita Asian Games. Ya kan? Terus, oke. September, ya. Terus September, habis kalau itu, nggak salah, Theo fight. Saya hadir di situ. Ya. Waktu dia lawan Risanda. Kemudian, padahal sebulan itu saya lagi fokus sama Alwin Kincai. Nah, saya fight sama Theo itu tahun berikutnya lagi, di bulan Juli. Jadi dia membangun emosi, dia membangun cywar untuk membangun emosi saya, mencoba untuk mengalahkan saya dengan cara emosi, gitu. Memainkan emosi saya. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, terus pemakannya gimana? Maksudnya apa? Kemudian ini kan berpengaruh terhadap emosinya. Pada saat efeknya di permainannya pada hari H-nya itu kayak gimana? Jadi dari 1 tahun sebelum itu, sebelum saya fight, sampai yang emosinya benar-benar puncaknya emosi ya, benar-benar puncaknya emosi adalah pada saat kita mau melakukan technical meeting, yang dengan sengaja dia memprovokasi dengan tingkah laku, dengan gerak badan yang menurut saya tidak sopan. Sehingga kan ada kejadian sempat hampir berkelahi di sana, ya kan? Dan itu bukan settingan gitu. Banyak orang yang bilang, oh ini settingan nih, gini. Bukan. Kemudian ada teman-teman yang mungkin lihat, wah, kok Ahong kok ngomongnya waktu di YouTube begini, bilang siapin kain kafan lah, gini. Kalau buat saya melakukan itu untuk menaikkan saya punya konten. Karena saya mengetahui bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk menaikkan konten. Dan ternyata benar, konten saya itu melebihi gitu loh.
konten saya itu maksimal gitu, penontonnya berapa ratus ribu itu ada masuk gitu. Tetapi saya tahu untuk menaikkan konten itu perlu buat saya gitu, makanya saya ngomong seperti itu. Dan saya tahu Bung Bram mungkin lihat kok yang ngomong kain kafan di YouTube-nya Ko Ahong udah ditutup, udah dihilangin. Menurut saya karena menang atau kalah buat saya pribadi, menang atau kalah itu akan tetap saya hapus. Kenapa? Karena mengandung ujaran kebencian. Menurut saya sendiri sadar kenapa saya bisa melakukan cywar yang mengatakan siapin dulu kain kafan lu gini. Loh, nggak masalah. Sedangkan saya pernah ngomong masalah tentang, maaf kata ya, narkoba. Saya sengaja ngomong begitu karena saya juga ingin membangun emosinya dia melalui YouTube saya. Nah, ternyata pada saat saya ngomong seperti itu pun, itu juga yang membangun emosi saya melebihi. Nah, itu yang bikin saya juga jatuh. Nah, kenapa saya bisa ngomong masalah narkoba, masalah maaf kata masalah kain kafan segala macam seperti itu ya, karena saya tidak akan ngomong orang macam-macam sebelum orang ngomong macam-macam tentang saya gitu. Orang membawa sesuatu kehidupan pribadi saya ke dalam arena yang seharusnya nggak boleh gitu, makanya saya berucap yang seperti itu klarifikasi daripada saya karena dia bawa semua tentang keluarga saya gitu. Itulah yang terjadi. Jadi pribadi saya dibawa, ya saya bawa pribadinya dia. Apakah saya salah? Enggak, karena sama-sama saya war. Nah, di sini masalahnya netizen, masyarakat Indonesia belum siap untuk menerima omongan saya seperti itu. Sedangkan fansnya Theo tidak dengar mereka Theo ngomong apa segala macam, tidak tahu gitu. Oke. Nah, terus habis itu kalau misal, kalau Ahong sendiri gimana nih? Kalau ini kan kita ngomong mengenai konten barusan. Nah, kalau Ahong gimana cara bangun ininya, karakternya Ahong sendiri nih, kalau di dalam dan di luar oktagon gitu, terutama kalau di sosmed lah gimana? Gitu. Di sosmed kalau saya cara ngebangunnya gimana? Kalau ini saya kan pribadi satu jumlah namanya fighter itu kan kita lihat kan seringkali kan banyak juga yang mungkin karena dasarnya dulunya backgroundnya memang adalah amatir. Oke, kita tahu fight pokoknya kita masuk turnamen, siapa yang paling menang, siapa yang paling bagus, siapa yang menang. Tapi kalau di sini kan kita dalam professional fight, ini kan kita juga tahu, mesti ada, kita nggak hanya cukup bermain pada prestasi, tapi juga harus ada sosmednya, ada public image-nya juga seperti apa. Dan ini kan Ahong ini kan salah satu yang paling bisa membangun suatu image gitu ya, image-nya cukup aktif gitu di sosmed gitu. Ini gimana nih caranya? Bisa cerita sedikit nggak? Ini kan tadi kita udah ngomong mengenai image-nya sendiri. Ya, jadi image saya terbangun karena fans saya yang melihat saya sendiri sebenarnya saya seperti apa gitu. Saya tidak melakukan pencitraan. Sebenarnya tidak pernah melakukan yang namanya pencitraan. Jika saya mau marah, saat itu saya marah gitu. Pada saat saya nggak mau marah, saya nggak mau marah. Sekiranya pada saat orang itu salah, ya saya bilang lu salah. Pada saat lu benar, ya gue bilang lu benar gitu. Jadi kita jadi orang bukan masalah pencitraan gitu. Image kita yang menilai adalah orang, fans. Fans saya akan menilai image saya sebagai pribadi yang baik. Fans Theo akan menilai sebagai saya adalah pribadi yang pencitraan. Nah, kembali lagi, kita sebagai manusia hanya bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Maksudnya ya lu nggak usah bullshit lah jadi orang. Maksudnya kalau lu baik ya baik, lu jahat ya jahat gitu. Jadi saya melakukan apa yang perlu saya lakukan sebagai seorang Ahong. Nah, seorang Ahong itu apa? Ya gitu. Mungkin teman-teman lihat, bukan saya mau membanggakan diri. Saya sebagai seorang Ahong itu dimanapun, sampai tukang sapu jalanan mau minta foto sama saya, tukang ojek sepeda mau foto sama saya, tidak pernah saya yang sorry ya, lu orang keringetan, jangan sama gue nggak mau. Oh enggak, saya bukan orang yang seperti itu. Bahkan pada saat orang menyapa saya sapa balik. Orang minta foto, saya akan foto sama dia. Jadi tidak pernah yang namanya saya itu sombong. Tidak pernah yang saya merasa saya itu orang kayak malaikat, enggak. Tetap ada salahnya. Cuman saya berusaha untuk gimana sih supaya
saya itu menjadi saya sendiri. Nah, gimana gitu. Nah, orang lain kan yang melihat, ya mereka sendiri yang menilai. Maka kenapa banyak teman-teman saya yang mungkin suka sama saya, banyak teman-teman Theo suka sama teman-teman Theo, banyak temannya Alex suka sama si Alex. Nah, karena mereka melihat apapun yang dilakukan gitu. Ya, kita jadi diri sendiri aja sih. Sebenarnya sih begitu. Karena kan Bukan kita pencitraan. juga sebetulnya kan gini, bukannya bilang pencitraan. Ada juga memang ada orang yang memang suka bikin persona yang berbeda gitu. Kalau ngikutin di UFC, Kobe itu juga salah satu orang yang dibilangin apa sih namanya? Dia punya image kalau dia latihan orangnya baik-baik aja, tapi kalau udah sampai masuk ke apa sih namanya ada kamera, dia punya image yang berbeda, jadi orang jelek, orang yang apa sih namanya benar-benar dibenci sama orang. Bisa ada yang seperti itu. Gitu. Ya, Dan ya gitu. benar-benar. Nah, tapi kembali ke ini nih. Kalau kita balikin lagi ke yang namanya lawan Alex. Kalau kemarin kan ada yang nanya, kita mau kalau turunnya di boxing gimana? Nggak masalah karena saya siap-siap aja gitu. Maksudnya dia sih salah sasaran kalau dia ngajak saya boxing. Oke. Karena dari persentase sekian banyak saya melakukan pukulan, saya bukan bilang boxing ya. Saya bukan bilang boxing, saya nggak bilang boxing. Tapi saya menyetujui regulasi dari dia, maksudnya peraturan dia misalkan gini, ayo kita fight-nya pakai pukul-pukulan nih, tinju aja. Bukan rule tinju ya, karena saya bukan orang tinju, jadi saya nggak tahu nih. Nanti saya pakai backfist, ternyata nggak boleh, saya kalah lagi kalau pakai rule-nya boxing. Saya rule-nya saya ya, ayo lu kalau mau pukul-pukulan kita cepol-cepolan gitu loh. Kita cepol-cepolan nggak masalah. Jadi kalau lu bilang rule-nya boxing, setahu saya kalau boxing nggak boleh tendang, nggak boleh banting, nggak boleh kunci. Berarti saya siap nih kalau pukul-pukulan, tapi jangan lu bilang ya, cuman boleh jab, strike, hook, uppercut, body shoot. Ya, kalau kayak begitu mah mati gue. Kekunci gerakan gue. Iya. Karena apa? Tapi kan ya memang gitu sih. Ya apa tuh namanya? Bakal disadvantage-nya kerugiannya buat Ahong sih gede sekali sih gitu kan. Nah, sekarang aku pengen tanya lagi nih, dikit satu lagi nih. Ada beberapa. Kalau namanya Ahong itu ceritanya gimana sih julukannya? Kok bisa dapat julukan Ahong? Saya di rumah dulu waktu kecil dipanggil papa mama tuh Ahong, panggilan saya. Nggak tahu kenapa. Nama Rudi Gunawan, panggilan rumah Ahong. Nah, saya juga nggak tahu kenapa. Nah, saya dulu sering diomongin tuh sama teman-teman, Ahong, anak tukang bohong. Ahong, babi hong, katanya. Ya kan? Ahong, hong niam. Hong niam tuh hancur gitu. Pokoknya banyak deh kalau sebutan Ahong tuh nggak enak banget disebut gitu. Apalagi ya benar gitu, masalahnya dulu saya minoritas lah ceritanya kan. Kita tinggal di lingkungan yang mayoritas. Nah di saat-saat itu orang-orang tuh banyak yang ledekin gini Ahong gitu ya. Nah tetapi teman-teman saya ataupun teman-teman mayoritas saya yang tergolong banyak yang Muslim, mereka jadi teman sama saya tuh justru menilai saya itu bukan seorang yang minoritas gitu. Justru mereka melihat, oh Ahong ini walaupun namanya Ahong, walaupun dia itu China, tapi keturunan China, tapi dia tuh membaur dengan mereka gitu. Saya ya yang namanya main gundu, main gambaran, main layangan, kekuburan, yang namanya main di got, ngobok-ngobok got biar dapat uang cepean, biar dapat gundu, ngobok-ngobok got, itu saya lakukan gitu. Jadi mereka menganggap bahwa Ahong ini ya sama, bukan yang Ahong itu adalah China, tetapi Ahong itu ya Ahong gitu. Ya dimana dia nggak pernah menjaga jarak sama orang Muslim, enggak. Guru saya Muslim, pelatih saya Muslim. Tetapi saya nggak pernah benci dan mereka nggak pernah benci sama saya karena mereka melihat seorang Ahong itu orang yang humble, orang yang nggak sombong. Memang dari kecil saya seperti itu, bermain di kawasannya ibaratnya teman-teman Muslim semua. Jadi semuanya nggak ada tuh yang namanya lu tuh Cina ya, nggak ada, nggak pernah.
Tetapi mereka justru yang ngebelain saya gitu. Yang namanya, oh, kita memberikan dampak yang positif buat lingkungan kita. Di mana pada saat teman-teman saya misalkan di lingkungan saya yang sebagian besar adalah Muslim, butuh pertolongan, butuh bantuan, kita membantu. Pada saat kita punya kelebihan makanan, kita berbagi. Pada saat kita punya teman yang Muslim, dia meninggal dunia, kita datengin, kita melayat gitu. Dan itulah nilai-nilai sosial yang kita mesti lakukan gitu. Kita bukan keturunan Chinese yang ibaratnya layak untuk dibenci gitu. Tetapi kita keturunan Chinese yang memang kita itu bersosialisasi. Jangan menyalahkan kita sebagai orang Chinese gitu. Orang Chinese tidak masalah, tetapi yang salah adalah orang yang berpikiran picik mengenai satu etnis. Nah, orang-orang yang berpikiran sempit, orang-orang yang berpikiran picik. Dan buat saya, marilah teman-teman mungkin yang di luar sana yang berpikir bahwa kami etnis China itu, etnis Tionghoa itu begini. Enggak, kita itu teman gitu loh. Kita itu teman, kita itu satu, tetap Indonesia. Pada saat Indonesia kalau diserang penjajah, suatu saat misalkan, saya walaupun Chinese keturunan, tetap Indonesia, darah saya Indonesia. Gitu loh. Jadi saya nggak peduli yang namanya ada penjajah, ngejelekin negara saya, mau injak-injak negara saya, Indonesia satu, tetap Indonesia gitu loh. Jadi marilah teman-teman tuh jangan melihat kita itu mukanya muka Chinese gitu, tetapi lebih melihat hati kita itu pada saat Indonesia butuh pertolongan, kita bisa maju yang paling depan, seperti itu, nggak salah gitu loh. Jadi pokoknya Ahong itu tuh sebetulnya itu panggilan sayang gitulah ya. Pokoknya panggilan sayangnya, panggilan semua orang taunya ini gitu. Nah, sebelumnya nih aku ada satu pertanyaan yang paling terakhir aja nih sebelum kita tutup nih, soalnya nanti taunya bakal kepotong lagi kayak minggu lalu kepotong. Ini banyak juga yang nanya nih, pukulannya tuh kenceng itu gimana, cara latihannya gimana sih? Bisa sampai KO punchman begitu, kata kasarnya itu udah kayak one punch man aja. Gimana ya? Saya sebenarnya sih nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar bahwa pukulan saya bisa sekencang itu. Saya nggak tahu. Saya cuma latihan saya seperti biasa, latihan yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Nah, cuman mungkin kata kuncinya adalah putaran pinggang ya, putaran pinggang. Jadi latihannya juga pakai apa tuh namanya, mukul itu tuh diputar dari pinggang gitu. Maksudnya itu ya diputar. Taunya dari dulu diajarinnya mukulnya begitu ya? Iya, dari dulu taunya kita kalau di Jiu-Jitsu namanya egos. Apaan? Egos itu egos. Jadi kita pukulan itu menggunakan pinggang. Di karate juga begitu kan, pukulan pakai menggunakan pinggang juga gitu. Jadi ada orang tuh yang pukulannya begini doang, 1, 2, 3. Jadi dia cuman badannya tetap. Tapi kita mau tuh kalau pukulan tuh yang berdampak itu pukulan yang jadi bahunya ikut masuk. Nah, dulu saya latihannya kenapa pakai pinggang? Saya ngerasa dulu saya dikasih tali di pinggang saya. Dulu dikasih tali. Ya, tali dulu di pinggang, kemudian ditaruh satu bantulan kayak batu. Nah, batunya itu saya mesti bisa gerakin. Jadi dari posisi diem, saya mesti bisa gerakin batu itu sampai dia muter batunya, bergeraknya muter. Jadi diikat di pinggang begitu, terus habis itu bisa kalau puternya cepat, dia bisa keangkat begitu ya? Ya, jadi keangkat batunya dan dia berputar. Dan itu yang dilakukan untuk melakukan putaran pinggang gitu. Jadi itu apa tuh namanya, itu yang dipakai untuk supaya dapat explosiveness di pinggangnya gitu ya? Ya, benar. Dorongannya dari pinggangnya dari situ. Oke. Nah, tapi kalau misalnya dorongannya tapi kalau yang lain bisa, kalau saya gini, kan ada juga fighter yang lain juga dari apa sih namanya, kayak
fighter yang lain dari IJ juga. Nah itu kan ilmunya sama, itunya juga powernya juga bisa sekencang begitu juga ya. Tahu saya mereka rata-rata ada yang kayak begitu, rata-rata ada yang pukulan seperti itu. Cuman kalau saya dibagi lagi begini. Pada saat saya sudah melatihan pukulan, setelah pinggang, saya melatih otot yang namanya otot bahu sama tricep. Nah, jadi pukulan saya itu terbentuk dari fitness, dari alat gym. Nah, banyak teman-teman netizen yang bilang, Hong, badan lu jangan begini, jangan keras, jangan berotot. Salah, kata dia orang. Menurut saya justru salah. Badan yang bagus adalah badan yang proporsional. Kita sebagai fighter bukan mau sebagai bodybuilder. Tetapi kita sebagai fighter mesti memiliki badan yang proporsional. Dan itu tidak salah. Memiliki badan proporsional itu bisa melatih otot kekuatan tangan, otot kekuatan pinggang, otot punggung, itu semua dilatih. Nah, teman-teman di situ melihat itu adalah hal yang salah. Lu nggak boleh begini, karena nanti hasilnya begini, nggak maksimal, jelek. Itu paradigma yang mau saya ubah. Maksud saya, orang berlatih fitness itu bukan untuk membesarkan badan, tetapi melatih otot, gitu. Jadi pikirnya orang itu selalu gini nih, ini ada misconception ya, ada kayak salah satu orang di waktu itu kan beberapa bulan yang lalu sempat ada nih orang yang ada sedikit perseteruan gitu ya, dibilangin pokoknya mengenai katanya kalau badan itu badannya kayak bodybuilder, mukulnya nggak kenceng gitu kan ya. Nah ini kan sebetulnya kan yang Ahong bilang itu sebetulnya adalah bahwa ini sebetulnya kalau latihannya benar, ini bisa saling mendukung kan. Gitu kan, ya, sehingga karena ini kan ini adalah poin ekstra yang Ahong lakukan, yang tidak dilakukan, yang tidak banyak dilakukan sama teman-teman seperguruan gitu kan. Iya benar. Jadi jangan melihat proses latihan seseorang itu dari satu sisi, gitu loh. Nah mereka melihat saya tuh hanya latihannya angkat beban terus. Karena yang ditunjukin ya angkat bebannya, tetapi di luar dari angkat beban saya ada latihan yang lain. Dan mereka tidak melihat itu, gitu loh. Kenapa, gitu? Maksudnya begini. Saya tangan kiri aja saya bisa bikin orang jatuh. Tangan kiri saya bisa bikin orang jatuh. Memang, maksudnya, logikanya dengan tangan kiri itu logikanya nggak bisa. Tetapi di sini kalau kita latihan beban, itu yang membentuk tenaga kita, itu yang membentuk suatu power yang kita tuh kadang nggak sadar gitu. Dan inilah yang saya bilang, banyak teman-teman tuh yang hanya melihat seorang fighter dari satu sisi. Oh lu latihannya cuma angkat beban doang. Enggak, bukan cuma latihan angkat beban doang. Kita latihan ground. Ya benar, latihan ground. Kita juga ada latihan yang namanya padding, kita mukulin samsak, ada. Cuman ya itu ekstranya ya gym. Satu, kenapa bisa bikin badan kita lebih bagus? Kenapa enggak? Banyak cewek bisa lihat kita badan bagus daripada badan kita londoi begitu. Badan kita pada turun semua, perut kita gendut. Kan nggak lucu sebagai fighter. Masa sebagai fighter One Pride MMA, misalkan kita bilang begini, tampil di TV nasional, TV One, jelek badannya, itu mah bukan fighter. Itu mah nggak ada ototnya, itu mah tukang makan, itu mah ototnya jelek banget, badannya jelek banget. Kan nggak mau kita dibilang seperti itu. Kita mau tampil di layar TV nasional untuk memberikan yang terbaik, untuk memperlihatkan kepada penonton One Pride TV One, maupun itu wanita, maupun itu laki-laki. Kita mesti kasih lihat bahwa ini loh, contoh fighter yang bagus itu badannya seperti ini, nggak yang londoy. Karena kita juga menjual yang namanya diri kita. Satu, bukan sebagai fighter, tapi kita bisa dipakai sebagai pemain iklan atau pemain film. Mereka yang mengambil kita sebagai pemain iklan atau pemain film, masa mau ngeliat badan kita jelek? Kan enggak. Jadi kita punya sisi lain yang harus kita tonjolkan, yaitu apa?
bentuk badan yang ideal dan proporsional. Saya bukan bodybuilder, tetapi saya fighter. Fighter mesti memiliki badan yang proporsional, yang berotot, bukan badan yang londoy. Nah, karena ditonton oleh ribuan, bahkan jutaan orang di Indonesia, kita sebagai atlet daripada One Pride nunjukin kita itu sebagai atlet yang memang kita itu layak sebagai disebut fighter gitu. Ya. Oke. Nah, Hong, satu lagi sebelum kita tutup aja. Sebelum kalau nggak jadi atlet MMA, kira-kira jadi apa nih? Saya ini kalau nggak jadi atlet MMA saya jadi itu engkongko pabrik Tanah Abang, konveksi. Jual konveksi Tanah Abang. Konveksi Tanah Abang, udah kayak begitu aja dah, engkongko tuh. Sekarang juga masih itu juga kan? Ya. Sekarang udah enggak, cuman sekarang lagi konsentrasinya yaitu melatih main film, lagi nunggu iklan seperti itu. Ya wis. Sekarang lagi belajar pengobatan juga, Bung Bram. Wes, mantap itunya. Jadi nanti tinggal kalau lagi ada injury atau kenapa bisa ke Ahong gitu ya. Nah, mungkin nih kalau Bung Bram ada yang agak-agak gimana bisa datang ke gue bisa benerin gitu. Ya, oke. Syaraf kejepit. Nah, oke. Mungkin aku tutup dulu ya kali ya. Kalau mungkin mungkin ini aku tutup dulu. Udah waktunya juga udah hampir. Kalau karena apa tuh namanya? Kalau untuk live juga ada batas waktunya sejam juga. Nanti aku nggak mau lewat kayak terakhir kali juga. Ahong, terima kasih banyak buat waktunya. Ngobrolnya juga bisa asik banget. Banyak sekali insight-nya juga. Dan kembali saya nggak bisa nunggu ngelihat Ahong lagi turun di One Pride lagi. Dan lihat pukulannya supaya pukulannya juga udah pulih dan makin bisa meng-KO semua orang. Itu aja. Dari saya. Thank you, makasih. Oke, terima kasih dan kepada teman-teman yang sudah ngikutin di sini, terima kasih sudah ngikuti dan salam olahraga.